Assalamualaikum, selamat malam guys. Jumpa lagi di Sketch and Quest. Malam ini gue nggak akan ngebahas quest, tapi mungkin akan lebih ngelengkapi peralatan apa sih yang harus lu punyai ketika lu udah punya sepeda. Jadi ikuti terus guys videonya sampai akhir. Kuy. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas soal pompa sepeda guys. Jadi kalau udah punya sepeda kan apa sih yang harus punya? Sebelumnya gue udah bikin video apa yang harus lu bawa ketika goes. Ini bisa dicek di sini guys nih. Tapi gue akan lebih spesifik ke pompa sepeda. Kenapa ini penting? Terutama kalau lu goesnya belusukan, goes gravel atau goes yang ke jalan-jalan yang jarang digoesi orang atau emang jarang orang, ya pompa sepeda itu penting guys. Nah, pompa sepeda yang bagus untuk lo bawa ketika goes yang kayak gimana sih guys? Ini gue punya contoh dua pompa tangan, namanya pompa sepeda yang portable, artinya bisa dibawa dengan sepeda kita. Ini ada mereknya Merida. Ini pompa sepeda lama gue dulu, gue beli tahun berapa ya, lupa lah, itu masih zaman pakai sepeda gunung. Ini dulu kalau nggak salah gue beli sekitar 150 apa 200 ribuan lah gitu. Ini merek Merida, ada auto switching dual head, PAT pending. Jadi satu yang harus lo ingat ketika membeli pompa sepeda itu, selain kegunaannya ya, yang pasti si pompa ini harus yang bisa digunain gitu, jangan yang rusak. Nah, pompa yang bisa dibawa goes guys, jadi ukurannya harus ringkas, portable, dan nggak ngeberatin lo ketika goes. Nah, ini salah dua contoh yang gue punya. Satu lagi yang harus ingat bahwa pentil sepeda itu ada dua macam nih sekarang ini, yang gue tahu ya. Ada yang shredder dan ada yang Presta. Nah, kalau yang sepeda lama itu biasanya masih shredder gini nih. Jadi pompa kayak pentil ban motor juga kebanyakan masih pakai shredder. Jadi ukurannya tuh yang gede tuh. Tapi kan sekarang ini banyak tuh, kayak sepeda gue sekarang yang gravel itu pentilnya pentil Presta, yang terutama untuk sepeda balap itu kebanyakan Presta. Nah, ini yang paling susah ya, ketika lo bisa bocor di jalan. Kadang-kadang bengkel-bengkel motor ataupun ini, kalau bengkel sepeda ada sih, tapi kan jarang kita nemu bengkel sepeda ya di jalannya. Kebanyakan bengkel motor itu nggak punya si lubang Presta inilah. Jadi mereka kadang-kadang give up kalau misalnya bisa tambah atau misalnya pompain ban saya nggak punya alatnya, karena yang press ini agak jarang. Jadi kalau misalnya lu mau beli pompa sepeda, pastikan itu kompatibel sama pentil sepeda lo. Jadi kalau misalnya sepeda lo Presta, ya dia bisa pompa ban Presta nggak? Kalau ini dual head, jadi ada Prestanya, ada shreddernya. Biasanya sih kalau pompa tangan itu kebanyakan dual head ya, kayak si ini nih, Topek Restroket ini dual head juga, tapi sistemnya beda. Jadi dia kalau misalnya shredder ya cukup gini aja, tapi kalau untuk Presta lo harus buka, panjangin. Nah, ini baru bisa pompa Presta nih. Tapi kalau misalnya dipendekin lagi nih, ini shredder. Jadi ininya sih sama, cuman karena ada mekanisme di sini nih, di dalamnya itu, jadi dia bisa dipakai buat baik itu Presta maupun shredder. Kemampuan dari si pompa sepeda ini juga macam-macam guys. Kayak misalnya si RS Rocket ini bisa 160 PSI kalau nggak salah kapasitasnya. Jadi untuk ban-ban sepeda balap yang biasanya sangat keras banget,
tekanan tinggi itu ya dia masih bisa nih. Kalau si ini nggak terlalu sih, gue lupa nih ini produk lama banget nih, gue juga cari di internet juga udah nggak ada kayaknya. Ini high valve, tapi setahu gue dulu ini nggak terlalu bisa terlalu keras gitu bannya, jadi anginnya nggak terlalu banyak. Nah, cara membawanya gimana nih kalau misalnya lo goes gravel? Ini bisa dimasukkan ke dalam tas. Kalau gue tuh ada tas saddle, ya ini selalu dimasukin ke tas saddle. Tapi kalau misalnya ukurannya kayak gini nih, sini tuh ukurannya agak panjang nih guys. Ini sekitar 21 lebih, hampir 22 malahannya. Ini tas saddle agak susah nih, kecuali kalau misalnya lo bikin tas saddle yang gede yang buat touring yang berapa liter tuh, itu mungkin bisa masuk. Atau misalnya di tas frame ini agak masuk lah. Cuman kalau misalnya nggak muat, ini bisa dipakein bracket nih kayak gini, dipasang di frame. Ini bracket si Topek sih sebenarnya, tapi ukurannya sama. Nah, tambahin karetnya, jadinya aman. Ini di skrup di tempat bottle cage itu, bidon. Kalau yang anak-anak road bike itu yang biasa mereka kan pakai jersey yang di punggungnya itu ada kantongnya. Ini juga bisa masuk guys, bisa masuk pas karena ukurannya kecil, nggak terlalu mengganggu kata mereka sih. Kalau gue gak pernah pakai jersey ya, pakai kadang-kadang kemeja lah, pakai kaos lah, jadi nggak ada sakunya. Jadi ya gue taruh di saddlebag gitu. Jadi ya itu sih bebas aja mau pakai di mana. Kalau anak road bike kan mereka nggak pakai tas ya. Jadi ini emang cocok sih kalau buat kalian yang menggunakan road bike. Jadi kemanapun lu guys, kalau misalnya ya kan sial kan ketemu di mana aja ya, ban kempes lah, kena paku lah, atau mungkin kadang-kadang kita kan suka lupa ya, sepeda ditaruh aja itu kena udara panas, udara dingin, itu kadang-kadang suka ada, kalau istilah fisikanya apa ya, pemuaian. Jadi anginnya berkurang, jadi kadang-kadang aduh udah digoes tengah jalan kok berasa berat ya, gue harus pompa nih ke tukang bengkel, nggak ada ya, ini dipakai guys. Si Race Rocket ini gue aku ini sangat keren dibandingkan Merida. Dia kalau mompa itu si kapasitasnya lebih banyak, jadi kayak ban itu cepat keisi gitu ketimbang ini. Ini kenapa gue ganti, jadi ya udah tua sih umurnya ya, si ininya tuh anginnya tuh kayak nggak masuk ke ban gitu, malah keluar lagi. Gue nggak tahu nih mekanisme gimana buat memperbaikinya, karena kalau di dalamnya gue lihat sangat simple sih, cuman ada karet gini doang. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin udah aus juga sih ya, udah ketuaan. Jadi ya gue beli lagi si Race Rocket ini. Ini sih sejauh ini udah sangat membantu ya. Jadi guys, kalau udah punya sepeda nih, usahain punya pompa lah. Pompanya kalau misalnya pompa tangan kayak gini misalnya, emang harganya agak lebih mahal sih ya. Tergantung sih, ada yang murah juga sih, cuman kadang-kadang agak ribet juga. Tapi pompa tangan ini gue sih rekomendasinya kalau buat dibawa doang ya. Kalau misalnya buat di rumah atau di lu nggak lagi goes gitu, lu harus punya pompa stand, pompa berdiri, pompa apa ya namanya, pompa kaki. Jadi pompa yang jadul nih, kayak gini ya. Nah, kalau untuk pompa berdiri atau standing pump ini tetap lu harus perhatiin guys, ini kompatibilitasnya dengan pentil sepeda lo. Ini kalau gue yang NTT ini selain punya
meterannya. Jadi kalau misalnya lu guys bisa tahu nih ukurannya berapa PSI. Di sini ada kapasitas sampai 160 PSI, terus 11 bar. Jadi lumayan ini bisa buat road bike kayak gitu. Yang pasti harus ini nih guys. Ini ada ini yang gede nih shredder kan. Nah, yang ini shredder, yang ini Presta. Jadi kalau misalnya lu pakai pentil Presta ya bisa pakai yang lubang ini. Kalau nggak shredder pakai lubang yang ini. Nah kalau pompa standing pump kayak gini tuh kelebihannya adalah dia akan memompa lebih cepat. Jadi kalau misalnya lu buat di rumah ya yang gak usah pakai pompa tangan lah, pakai pompa kayak gini aja udah cukup. Ini biasanya sih harganya lebih murah ketimbang pompa tangan ya. Terus kelebihan lainnya juga ini dilengkapi dengan si indikator meterannya. Terus kalau misalnya lo mau pompa ban bola juga biasanya dilengkapi sama kayak gini nih. Selain dua jenis pompa tadi guys, ada pompa tangan dan pompa standing pump. Itu zaman sekarang ini teknologi udah maju ya, jadi ada lagi yang pompa yang portable tapi enggak digenjot, enggak dipompa, dia memompa diri sendiri. Jadi pompa elektrik tuh yang gue pernah lihat itu punyanya Xiaomi itu gitu. Dia cuman dicas terus nanti kayak ada dinamonya gitu, dia akan mompa. Itu lumayan praktis sih. Tapi kalau mungkin gue sih belum pernah bawa ya, tapi kayaknya sih karena itu ada mesinnya jadi agak berat gitu. Jadi kalau misalnya lo buat dibawa-bawa di sepeda, kalau misalnya lo road biker atau bahkan touring juga rada-rada berat ya. Jadi nggak direkomendasikan kayaknya, tapi gak tahu sih, gue belum pernah nyoba. Ya itu saja guys uraian soal pompa sepeda yang menurut gue sih wajib lu punya ya, pompa tangan dan pompa berdiri buat di rumah. Kalau kalian punya kompresor ya lebih bagus lagi lah ya. Tapi intinya lo harus punya deh kalau ngaku anak sepeda ya, minimal pompa sepeda punya lah. Ya semoga berguna video ini. Kalau kalian suka silahkan tekan tombol like. Kalau berkenan tentunya sangat direkomendasikan sekali untuk subscribe guys. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga jarak. Wassalamualaikum.